kalian berjumpa dengan Bunda Nana dan Kak Ana. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga tetap semangat walaupun masih harus di rumah saja. Dan Bunda, jangan lupa kita harus rajin mencuci tangan. Kemudian selalu menggunakan masker. Ingat, jaga jarak aman dan jangan mendatangi kerumunan. Ya, dan pagi ini Kak Ana dan Bunda Nana berada di Kebun Raya Bogor. Kami akan mendongeng untuk kalian semua yang di rumah. Kalian sekarang duduk yang manis. Boleh memeluk bantal, boleh memeluk boneka, boleh juga di pangku ayah atau ibu. Nah, dongeng kita kali ini berjudul Cacing dan Bangau Pemarah. Hai, kita berada di hutan. Bagaimana kalau kita panggil teman-teman kita semua untuk mendengarkan dongeng di sini? Yuk. Ayo semuanya. Binatang-binatang yang ada di hutan, mari berkumpul. Ayo semuanya. Binatang-binatang yang ada di hutan, mari berkumpul. Ayo semuanya. Binatang-binatang yang ada di hutan, mari berkumpul. Semuanya sudah berkumpul di sini semua. Nah, ayo, sudah siap mendengarkan dongeng? Yuk, kita duduk yang manis di tempat ya. Seekor burung bango yang kurus dan lapar terbang ke sana kemari mencari makanan. Dia lapar, dia sangat lapar seharian dari pagi sampai sore. Matanya melihat-lihat, apakah dia melihat makanan? Apakah makanan burung bango itu? Percil. Percil itu anak katak. Juga cetul. Cetul itu ikan yang kecil-kecil. Tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Karena sekarang semua sawah sudah diberi pembasmi hama. Sehingga binatang-binatang itu banyak yang mati. Si bango sedih sekali. Dia terbang ke sana kemari mencari makanan. Tetapi tidak ditemukan satupun. Sampai menjelang senja. Sang bangau dengan paruhnya terus mengais-ngais ke sana kemari mencari makanannya. Tiba-tiba paruhnya, ada sesuatu yang keras. Yang kalau kita angkat ternyata, oh, seekor cacing. Tetapi cacingnya sangat ketakutan. Bango, bango, lepaskan aku. Aku hanya cacing kecil, tidak akan mengenyangkanmu. Aku sudah mencari makan dari pagi sampai sore, tidak menemukan satupun. Tentu saja aku tidak akan pernah melepaskanmu, cacing. Bango, aku berjanji kalau kau melepaskanku, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu di rumah. Tidak bisa dipercaya. 3 permintaan apakah itu? Percayalah Bango, permintaan apa saja jika kau sudah sampai di rumah. Istriku pasti marah karena aku pulang tidak membawa apa-apa. Akhirnya Bango melepaskan cacing itu. Kemudian Bango
pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Bango bercerita kepada istrinya bahwa dia tadi menemukan seekor cacing yang kecil. Tapi dia melepaskannya. Dasar Dodo, kenapa dilepas? Kita ini lapar. Apakah kamu percaya ucapan cacing? Kemudian si Bango merasa sedih karena istrinya marah. Dia berjalan di dekat meja makan. Dia membayangkan seandainya di atas meja makan itu ada makanan yang lezat. Suike, kebul-kebul. Wah, ada suike yang nikmat sekali. Mari kita makan. Ya. Ayo kita makan suikenya. Nikmat sekali. Ya anak-anak, ternyata cacing mengabulkan permintaannya. Ketika burung Bango memikirkan makanan, di atas meja ada makanan. Sehingga burung Bango dan istrinya segera melahap makanan itu. Tapi istrinya tetap marah. Bango, kenapa kau lepas cacing itu? Kalau hanya untuk makanan seperti ini, kenapa kau tidak meminta sawah, ladang yang luas dan subur dengan mata air yang jernih? Pasti kita tidak akan pernah kelaparan. Sekarang kau lihat, banyak sawah-sawah yang mati tanamannya dan kita tidak pernah bisa panen karena manusia sudah memberikan pembasmi hama untuk tanaman-tanaman kita. Kita akan tetap kelaparan. Biarkan, kamu akan tertusuk suike itu dengan tulang-tulang yang berada di tenggorokanmu. Aku tertusuk duri. Si Bangau tertusuk durinya di leher. Tetapi dia ingat masih ada satu permintaan bagi Bangau untuk bisa sembuh dari sakitnya. Ya, Bango berpikir seandainya tulang itu keluar dari lehernya. Dan benar, wah, leherku tidak sakit lagi. Benar tidak sakit? Ya, tidak sakit lagi. Tidak sakit? Tapi sayang anak-anakku semua, makanan yang ada di meja yang lezat-lezat itu porak-poranda karena kena kepakan Bangau tadi. Sehingga makanannya tumpah ruah. Sehingga mereka tidak bisa makan lagi. Tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Dan si istri Bangau tetap sedih. Kita tetap kelaparan. Dan sepanjang tahun ini kita tidak akan bisa makan kenyang. Nah anak-anak, itulah akhir ceritanya. Seekor Bango yang pemarah. Pelajarannya, anak-anak tidak boleh menjadi anak-anak yang pemarah. Kemudian, apapun yang diberikan kepada kita harus bersyukur. Dan yang terakhir, kita harus menjaga lingkungan supaya binatang-binatang tidak kehilangan makanannya. Ya, demikian tadi ceritanya Bunda. Betul Arumi. Ya. Tapi sayang, waktunya tidak bisa habis. Lama. Ayo Bunda, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama teman-teman dan menari bersama? Mau anak-anak? Yuk. Ayo kita berdiri semua. Dengarlah tangis keluarga Bangau, perut keroncongan menahan lapar. Suaranya krak-krik-kruk, bunyinya kriuk-kriuk. Tahukah kawan apa sebabnya? Matahari kian jauh terbenam, hari semakin malam semakin gelap. Paruh mengais-ngais, dikira itu kata, ternyata cacinglah didapat. Cacing kecil ketakutan, memohon untuk dilepas.
tidak bisa mengenyangkanmu. Aku tidak bisa melepaskanmu, Cing. Aku hanya lapar. Lagi pula istriku tidak senang aku pulang tidak membawa apa-apa. Dengarlah tangis keluarga bangau, perut keroncongan menahan lapar. Suaranya prakrik-kruk, bunyinya kriuk-kriuk. Tahukah kawan apa sebabnya? Matahari kian jauh terbenam, hari semakin malam semakin gelap. Baru mengais-ngais pikiran itu kata, ternyata cacinglah didapat. Cacing kecil ketakutan,